Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih terus bersama dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema Ruth dan Esther. Semoga sahabat-sahabat sekalian telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong di dalam pendalaman Alkitab kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu tetap menjadi bagian kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang kita angkat dari pelajaran hari per hari. Di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Rut 1 ayat 1-5. Naomi kehilangan suami dan kedua anak lelakinya di tanah Moab. Meninggalkannya bersama kedua menantunya dalam keadaan duka dan tanpa harapan. Rut 2 ayat 5-20, Boas memperhatikan dan memberkati Rut karena kesetiaannya kepada Naomi. Dan Rut pun pulang membawa berkat sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ayub 1 ayat 6-11, Iblis menuduh Ayub setia hanya karena diberkati dan menantang Allah untuk menguji kesalehannya dengan mencabut berkat-berkat tersebut. Matius 4 ayat 8-9. Iblis menawarkan Yesus seluruh kerajaan dunia jika ia bersedia menyembahnya, mencoba untuk menggodanya dengan kekuasaan duniawi. Lalu ada Esther 3 ayat 1-14. Haman karena dendam terhadap Mordekai merancang pembunuhan massal terhadap orang Yahudi dengan persetujuan raja melalui sebuah surat keputusan. Wahyu 12 ayat 14-17. Perempuan diberi perlindungan ilahi dari ancaman sang naga, tetapi naga itu menyerang keturunannya, yaitu yang setia kepada Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mari kita lihat judul, siapa Rut dan siapa Esther. Rut adalah seorang wanita Moab yang menjadi janda setelah suaminya yaitu putra Naomi meninggal. Lalu ia memilih untuk mengikuti mertuanya kembali ke Israel, memeluk iman kepada Allah orang Israel, dan akhirnya menikah dengan Boas, kerabat penebus, yang kemudian menjadikannya bagian dari silsilah Mesias. Sementara Esther adalah gadis Yahudi, yatim piatu, yang tinggal di pengasingan di Persia dan dibesarkan oleh sepupunya Mordekai. Ia terpilih menjadi ratu dan kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsanya dari rencana pembunuhan massal oleh Haman. Muncul pertanyaan, mengapa dan apa pentingnya pelajaran tentang Rut dan Esther? Apa relevansinya dalam rencana keselamatan dan nubuatan akhir zaman? Nah, kalau kita lihat kisah Rut dan Esther bukan sekedar catatan sejarah, melainkan gambaran profetik yang menolong kita memahami dinamika antara umat Allah dan tantangan akhir zaman. Seperti wanita dalam nubuatan yang melambangkan gereja, demikian juga Rut dan Esther mewakili karakter, misi, dan pengalaman umat Tuhan, khususnya dalam menghadapi situasi krisis menjelang akhir zaman. Yang kedua, cerita ini adalah simbol gereja yang setia dalam beragam konteks. Contohnya Rut itu melambangkan gereja yang setia, yang lemah lembut dan penuh kasih dalam konteks kehidupan sehari-hari yang sederhana. Kebaikan hatinya terhadap Naomi dan keberaniannya mendekati Boas ini mencerminkan sifat umat yang hidup dalam pengharapan dan penebusan. Sementara Esther itu melambangkan gereja yang berada di tengah dunia sekuler, tekanan politik, tetapi tetap bersedia mengambil resiko demi menyelamatkan umat Tuhan. Ia ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat bekerja bahkan ketika kehadirannya tampak tersembunyi. Yang ketiga, mengapa Esther dan Rut penting? Oleh karena ada pelajaran tentang pemeliharaan dan kesetiaan Allah.
Kedua kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara umatnya melalui cara-cara yang tidak diduga. Dalam cerita Rut, pemeliharaan Allah terlihat melalui hubungan keluarga dan proses penebusan oleh Boas. Dalam kisah Esther, meski nama Tuhan tidak disebut, tetapi tangan Tuhan jelas dalam waktu dan peristiwa yang terjadi. Lalu yang keempat, mengapa Esther dan Rut penting? Oleh karena kisah hidup mereka menjadi inspirasi untuk umat di akhir zaman. Rut mengajarkan bahwa kesetiaan dan kasih kepada sesama lebih kuat dari latar belakang bangsa atau status. Ini menekankan bahwa siapa saja dari latar belakang bangsa apa saja bisa menjadi bagian umat Allah. Sementara Esther mengajarkan courage atau keberanian untuk bertindak ketika kebenaran dan keselamatan umat dipertaruhkan. Ellen White dalam Testimonies jilid 5 halaman 451-452 memberikan gambaran tentang hubungan antara umat Allah di akhir zaman dan juga kisah di zaman Esther. Dia katakan, perintah yang akan dikeluarkan terhadap umat Allah, maksudnya pada akhir zaman, akan sangat mirip dengan perintah yang dikeluarkan oleh Ahasuerus terhadap orang Yahudi pada zaman Esther. Setan menghasut skema tersebut untuk membersihkan bumi dari mereka yang menjaga pengetahuan tentang Allah yang benar. Pikiran yang sama yang merencanakan kejahatan terhadap orang-orang setia di masa lalu sampai saat ini masih berusaha untuk membersihkan bumi dari mereka yang takut akan Allah dan taat pada hukumnya. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap kaum minoritas yang rendah hati, yang dengan sadar menolak untuk menerima kebiasaan dan tradisi populer. Kita datang pada ayat hafalan Esther 5 ayat 2 ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Mari kita lihat pemahaman ayat inti kita. Yang pertama, siapa yang menulis buku Esther? Kemudian apa kisah yang mendahului ayat hafalan kita? Nah, saudara, penulis kitab Esther ini tidak diketahui. Penulis kitab Esther kemungkinan besar adalah seorang Yahudi yang tinggal di Puri Susan dan memiliki pengetahuan langsung tentang adat istiadat yang ada di istana Persia, serta juga peristiwa yang diceritakan di dalam kitab ini. Paling sedikit Bible Commentary Advent memberikan ada 3 kandidat yang diusulkan. Yang pertama adalah Esra, yang kedua adalah Nehemia, yang ketiga adalah Mordekai. Esra dan Nehemia dianggap mungkin karena peran mereka dan keberadaan mereka yang dekat dengan urusan yang ada di istana Persia. Sedangkan Mordekai karena posisinya tinggi di istana Persia, menggantikan Haman dan juga pengetahuannya yang mendetail tentang peristiwa yang ada di dalam kitab Esther. Tetapi Francis Nichol di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 3 halaman 459 mengatakan bahwa penulis kitab Esther tetap tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah ia pasti seorang Yahudi yang tinggal di Susan pada masa peristiwa yang diceritakan dalam kitab tersebut terjadi. Nah, ada beberapa peristiwa yang penting yang terjadi sebelum ayat inti kita. Nah, secara garis besar paling kurang ada 4. Yang pertama, peristiwa tentang Ratu Wasti yang dipecat, kemudian Raja Ahasuerus mencari ratu baru. Itu dicatat di dalam Esther pasal 1. Esther pasal 2, Esther kemudian dipilih menjadi ratu. Seorang Yahudi terpilih sebagai ratu setelah menyembunyikan identitasnya. Kalau kita lanjut ke Esther pasal 3, kita akan menemukan rencana Haman untuk membunuh orang Yahudi. Haman, Perdana Menteri, dia marah kepada Mordekai karena tidak sujud kepadanya dan merencanakan pemusnahan orang Yahudi. Kemudian kita masuk di Esther pasal 4, di mana di sini Mordekai meminta Esther untuk memohon kepada raja, meskipun permintaannya itu beresiko kematian karena hukum Persia melarang siapapun menghadap raja tanpa diundang. Dan kemudian kita melihat cerita ini berlanjut di mana Esther meminta seluruh orang Yahudi
berpuasa selama 3 hari sebelum dia kemudian menghadap raja. Nah, mengapa dan apa latar belakang sampai raja berkenan kepada Esther? Nah, Mervyn Brenneman di dalam The New American Commentary halaman 339 mengatakan seperti begini. Raja dengan cepat memaafkan Esther karena dia menyenangkan hatinya. Itu adalah alasan yang pertama. Tetapi yang paling penting dikatakan seperti begini. Tetapi yang paling penting, dia atau raja ini tidak tahu mengapa Esther datang. Perkataan raja yang mengatakan di ayat selanjutnya, apa yang kamu inginkan, ini mengindikasikan bahwa raja tahu jika Esther datang seperti ini dengan mempertaruhkan nyawanya, Esther pasti memiliki urusan penting yang ada di benaknya. Ellen G. White menulis dalam Sejarah Para Nabi dan Raja, halaman 349 bahwa peristiwa-peristiwa berikut yang terjadi dengan cepat secara berturut-turut, yaitu munculnya Esther di hadapan raja, lalu kemurahan menonjol yang ditunjukkan kepadanya, kemudian pesta raja dan ratu dengan Haman sebagai satu-satunya tamu, kemudian kesulitan raja untuk tidur, kemudian penghormatan umum kepada Mordekai dan penghinaan atau kehinaan dan kejatuhan Haman setelah kedapatan mengadakan rencana jahat. Segala perkara ini adalah bagian-bagian cerita yang sudah lumrah Allah mengadakan mujizat untuk umatnya. Jadi kalau tadi kita lihat alasan yang pertama dari para scholars, mereka berpendapat bahwa raja itu tertarik dengan kecantikan. Dia menyenangkan hati raja. Dan kemudian raja memiliki insting bahwa kalau Esther menghadap raja dan tahu konsekuensi yaitu kematian, raja berpikir bahwa Esther memiliki sesuatu yang mendesak untuk disampaikan. Tetapi Ellen White mengatakan dengan sederhana bahwa kenapa sampai raja berkenan itu oleh karena pekerjaan dari Allah. Kemudian, apa maksud Esther harus menyentuh tongkat atau ujung tongkat raja? Saudara, di dalam budaya Persia kuno, hanya orang yang diizinkan oleh raja yang boleh mendekat dan berbicara dengan raja. Mengelurkan tongkat emas oleh raja adalah simbol izin dan perlindungan. Jika seorang mendekat tanpa izin, ia bisa dihukum mati. Oleh karena itu, dengan menyentuh ujung tongkat emas, Esther menunjukkan bahwa ia menerima izin raja untuk mendekat dan mengajukan permohonan. Dan ini adalah tindakan simbolis yang menandai bahwa Esther berada di bawah perlindungan raja dan bahwa raja berkenan mendengar permintaannya. Sekali lagi, Francis Nicole dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 3, halaman 479 mengatakan bahwa perpanjangan tongkat kerajaan menandakan kasih sayang dan penerimaan raja. Menyentuh tongkat kerajaan berarti mengakui kasih sayang yang ditunjukkan tersebut. Dengan memasuki halaman dalam, Esther telah melanggar hukum. Ahasveros pasti menyadari bahwa hanya dalam keadaan darurat yang mendesak saja yang akan membuat Esther mendekat tahta tanpa dipanggil. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan kelaparan di rumah roti. Apa yang dimaksud dengan rumah roti? Dan dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang terjadi di daerah rumah roti tersebut? Serta mengapa hal itu terjadi? Nah, rumah roti yang dimaksud dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ialah Bethlehem. Berbagai Bible Commentary, ensiklopedia, dan juga diksionari termasuk Seventh Day Adventist Bible Commentary setuju bahwa arti kata Bethlehem sendiri ialah rumah roti. Nah, makna Bethlehem sebagai rumah roti menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 420 itu merujuk kepada Bethlehem sebagai sebuah tanah yang subur di mana sudah sewajarnya atau selayaknya terdapat banyak roti di dalam rumah. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, di daerah rumah roti ini, Bethlehem, terjadi di sana kelaparan. Rut 1 ayat 1 katakan bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Andrews Bible Commentary halaman 420 memberi komentar bahwa pada saat itu tidak ada makanan di rumah roti. Hal ini menuntut penduduk mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup. Nah, karena latar belakang kisah dalam kitab Rut ini
ialah di zaman para hakim memerintah, maka ada beberapa spekulasi yang muncul tentang mengapa kesulitan dan kesusahan itu terjadi. Alfred Edersheim dalam Bible History Old Testament volume 3 halaman 157 katakan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi akibat serangan dari bangsa lain atau bencana alam. Kemudian menurut Robert L. Hubbard dalam The Book of Ruth, The New International Commentary on the Old Testament halaman 84 mengatakan bencana kelaparan itu terjadi mungkin akibat dari invasi bangsa lain, kemurtadan dan pemberontakan bangsa Israel, perang antar suku, serta bencana alam. Namun menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 425, kemungkinan terbesar penyebabnya ialah karena terjadinya kekeringan di wilayah tersebut. Nah, siapakah Naomi dan apa korelasinya dengan rumah roti? Rut 1 menjelaskan siapa Naomi. Naomi ialah istri dari Elimelek dan ibu dari Mahlon dan Kilion, serta ibu mertua dari dua perempuan Moab, Orfa dan juga Rut. Arti namanya menurut Andrews Bible Commentary halaman 419 ialah manis atau menyenangkan. Nah, apa korelasinya dengan rumah roti? Naomi beserta suami dan kedua putranya merupakan penduduk dari rumah roti atau Bethlehem. Pada saat itu tidak ada makanan di rumah roti. Kelaparan menimpa Bethlehem dan mereka berada di antara para keluarga yang menjadi korban di kota itu. Dan untuk bertahan hidup mereka kemudian pindah dari daerah Bethlehem ke Moab, di mana Naomi akan kehilangan suami dan kedua putranya karena kematian. Nah, setelah tragedi demi tragedi terjadi dalam hidupnya, Naomi memutuskan untuk pulang ke rumah roti Bethlehem. Dan dia disertai menantunya Rut. Rut 1 ayat 6 dan 19 bagian A katakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Sekarang mengapa terjadi kesulitan dan kesengsaraan bahkan tragedi dalam diri dan keluarga orang percaya sekalipun seperti yang terjadi pada Naomi dan menantunya, serta bagaimana mengatasinya dan tetap percaya pada Tuhan. Gary Council dalam sebuah artikel pada Journal of Adventist Mission Studies yang dimuat oleh Andrews University Digital Commons berjudul Ellen G. White on Pain and Suffering Among Christians menyimpulkan beberapa poin tentang mengapa terjadi kesulitan dan kesengsaraan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, yaitu untuk membantu kita fokus pada prioritas hidup. Yang kedua, untuk memotivasi kita tetap mempercayai Allah selama masa-masa kita mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengajarkan kita terus bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Yang keempat, agar kita bisa belajar kerendahan hati, mengakui dan menerima kelemahan-kelemahan kita, serta menyadari bahwa kita tidak selalu memegang kendali atas hidup kita. Yang kelima, kesulitan dan kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi menolong kita memurnikan hati dan karakter kita serta menguji iman kita yang menuntun pada kemenangan akhir. Dan yang keenam terakhir, menolong kita untuk bersaksi tentang kuasa dan mujizatnya dalam hal berbelas kasihan serta menolong orang lain. Dalam buku Reflecting Christ halaman 350-358, Mrs. White mengatakan, terkadang Tuhan membuat jalannya menuju jiwa melalui sebuah proses yang menyakitkan bagi manusia. Namun pekerjaan yang memurnikan adalah sebuah pekerjaan besar dan akan selalu membawa penderitaan dan kesulitan bagi manusia. Tetapi dia harus melewati perapian sampai api telah membakar sampah dan dia dapat memantulkan gambar ilahi. Setiap pencobaan yang ditanggung atau dilalui dengan sungguh-sungguh di dunia ini hanya akan membuat kita kaya dalam kemuliaan. Nah, bagaimana kita dapat mengatasinya dan tetap percaya pada Tuhan? Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, kita harus ingat bahwa pencobaan atau penderitaan, kesulitan dan kesengsaraan yang kita alami diizinkan Tuhan tidak melampaui kekuatan kita dan Ia akan menyediakan jalan keluar dan kemenangan. Yang kedua, kita perlu tetap andalkan Kristus. Filipi 4 ayat 13 menyatakan bahwa kita dapat melewati dan mengatasi segala perkara hanya dengan
berdiam di dalam Kristus dan melalui Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiga, dalam segala kesulitan dan kesengsaraan, kita harus selalu berdoa, bahkan menyanyikan pujian sama seperti yang dilakukan Paulus dan Silas menurut Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Nah, Ayub, orang saleh yang telah mengalami tragedi kehidupan dalam kesengsaraan dan kesulitan, memberi kesaksian dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat Rut dan Boas. Siapa Boas dan bagaimana kisah hubungannya dengan Rut itu dibangun, dan mengapa Boas akhirnya menikahi Rut. Menurut New Bible Dictionary halaman 143, Boas itu adalah pahlawan dalam kitab Rut, seorang tuan tanah yang kaya di Bethlehem, seorang petani dermawan yang peduli terhadap kesejahteraan para pekerjanya dan memiliki rasa tanggung jawab keluarga. Hal inilah yang mendorongnya untuk menebus Rut, janda dari kerabat jauhnya, menggantikan hak kerabat terdekatnya sesuai dengan hukum perkawinan Levirat. Lalu ia menjadi buyut dari Daud menurut Rut 4 ayat 17-12 dan juga di Matius 1 ayat 5. Nah, mari kita lihat hubungan Boas dan Rut. Hubungan ini dimulai ketika Rut yang miskin dan orang asing datang memungut jelai di ladangnya. Lalu Boas menunjukkan perhatian, menunjukkan kemurahan hati dan perlindungan yang kemudian berkembang menjadi keterlibatan di dalam rencana penebusan keluarga Naomi melalui pernikahan dengan Rut. Ada beberapa alasan mengapa Boas menikahi Rut. Yang pertama, ia adalah penebus keluarga atau dalam bahasa Ibrani disebut Goel. Secara hukum, dia bertanggung jawab untuk menebus tanah dan memperpanjang garis keturunan dari keluarga Naomi. Ini ada di Rut 2 ayat 20 dan 4 ayat 4 sampai 10. Alasan yang kedua, oleh karena dia mengagumi karakter dari Rut, khususnya kesetiaan Rut kepada Naomi dan kerendahan hati Rut sebagai orang asing. Yang ketiga, ia melihat ada tangan Tuhan di dalam situasi ini. Ia menyadari bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan, tetapi semua di dalam kerangka pemeliharaan Allah, menurut Rut 2 ayat 12. Lalu yang keempat adalah oleh karena kasih dan komitmen pribadi. Boas tidak hanya bertindak karena kewajiban, tetapi dengan kasih dan keinginan pribadi untuk menebus dan membangun keluarga bersama dengan Rut. Mengapa dalam cerita ini Boas dinyatakan dia adalah tipe dari Kristus? Boas itu dipahami sebagai tipe atau gambaran dari Kristus karena ada beberapa hal. Minimal ada 4 hal. Yang pertama, ia adalah penebus yang menebus milik dan nama keluarga Rut dan Naomi. Kristus juga menebus umat manusia dari kemiskinan rohani dan kehancuran dosa. Yang kedua, dia bukan hanya penolong, tetapi juga dia menjadi keluarga. Seperti Kristus menjadi anak manusia, satu dengan kita dalam keluarga kemanusiaan. Yang ketiga, ia tidak menebus dengan hati yang enggan, tetapi dengan kasih, dengan kemurahan yang besar. Ini mencerminkan hati Allah yang menginginkan kita sebagai pengantinnya. Efesus 5 ayat 25-27. Dan yang keempat, kisah Boas menunjukkan bahwa Tuhan tidak melupakan orang miskin dan orang terpinggirkan. Demikian juga Yesus dalam pelayanannya, dia memperhatikan mereka yang terpinggirkan, orang yang miskin, orang yang tidak dianggap di tengah masyarakat. Apa kira-kira peran dari Naomi dalam awal hubungan Boas dan Rut, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kegetiran hidup seorang Naomi? Nah, peran Naomi adalah dia sebagai penghubung antara Rut dan warisan Israel. Ia memberi nasihat praktis dan spiritual kepada Rut tentang hak penebusan dan bagaimana untuk mendekati Boas. Rut 3 ayat 1-4. Ia adalah gambaran dari seorang yang berangkat
dalam pahitnya penderitaan, tetapi akhirnya mengalami pemulihan dan pengharapan. Apa pelajaran dari kegetiran hidup Naomi? Yang pertama, kegetiran hidup tidak berarti Tuhan meninggalkan. Meskipun Naomi menyebut dirinya marah karena pahitnya hidup, tapi Tuhan tetap bekerja di balik layar. Yang kedua, dalam merasa sakit dan kehilangan yang dia alami, pemeliharaan Tuhan tetap nyata walaupun tidak langsung terlihat. Dan yang ketiga, Tuhan dapat memakai relasi antar generasi seperti contoh dengan Rut untuk menghadirkan harapan baru dan mengarahkan pada penggenapan rencana ilahi. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai Boas sebagai penebus. Nah, apa pelajaran penting dari kehidupan Boas yang rela menebus dan mengawini Rut yang adalah janda dan pekerjanya? Nah, saudara, paling sedikit ada 4 pelajaran penting tentang Boas sebagai penebus. Pelajaran yang pertama yaitu tentang kasih tanpa syarat atau chesed. Nah, saudara, Boas di sini menunjukkan kasih penebus yang sejati dengan menerima Rut yang adalah seorang janda Moab dan pekerja miskin. Ini menggambarkan kasih Allah yang menerima kita dalam keadaan berdosa dan membutuhkan penebusan. Pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah tentang kerelaan untuk berkorban. Boas rela membayar harga penebusan yang mahal. Tidak hanya membeli tanah Elimelek, tetapi juga mengambil tanggung jawab atas Rut dan Naomi. Ini mencerminkan pengorbanan Kristus yang membayar harga dosa manusia. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran tentang restorasi dan pemulihan. Pernikahan Boas dengan Rut memulihkan garis keturunan Elimelek dan memberikan masa depan bagi Naomi. Demikian juga Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah dan memberikan masa depan kekal kepada kita. Kemudian pelajaran yang keempat, ini adalah pelajaran tentang tipe Kristus sebagai penebus. Ellen G. White menjelaskan bahwa Boas adalah tipe dari Kristus sebagai penebus kita yang agung, yang rela mengambil sifat manusia untuk menebus umatnya. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2, halaman 998, di sana dijelaskan, dikatakan bahwa Boas bertindak sebagai goel atau penebus. Bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kerelaan dan kasihnya kepada Rut. Ini mencerminkan sikap Allah kita yang tidak meninggalkan umatnya. The Ministry of Healing, halaman 307 mengatakan Boas menunjukkan karakter Kristus dalam kerelaannya menolong yang lemah dan tertindas tanpa pamrih. Nah, kalau begitu, dari konteks pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya hari Selasa, apa pekerjaan dan tujuan dari iblis atas hamba Allah dan orang percaya? Nah, saudara, mari kita lihat ada beberapa pekerjaan dan tujuan iblis kepada hamba-hamba Allah atau kepada orang-orang percaya. Yang pertama, yaitu pekerjaan menuduh. Kalau kita melihat Ayub pasal 1 ayat 6-11, iblis di sini menuduh bahwa kesetiaan manusia hanya bersyarat dan ia ingin membuktikan bahwa manusia akan meninggalkan Allah jika diberi cobaan. Kemudian pekerjaan yang kedua atas umat Allah yaitu dia mengklaim. Di dalam Yudas 1 ayat 9, iblis berusaha mengklaim tubuh Musa menandakan keinginannya untuk menguasai bahkan hamba Allah yang paling setia ini. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 8-9, iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus dan menunjukkan bahwa dia mengklaim dunia ini adalah miliknya dan dia mau menyesatkan umat manusia, bahkan Yesus sendiri ketika datang menjelma sebagai manusia. Kemudian pekerjaan yang ketiga adalah pekerjaan menggoncang. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 31, iblis menuntut untuk menampi Petrus seperti gandum. Artinya di sini adalah setan ingin menggoncang dan menjatuhkan orang percaya. Nah, kalau begitu, apa arti Kristus mati dan penghakiman dalam pelajaran hari Selasa? Dan apa impaknya kepada iblis? Nah, saudaraku, dalam kitab Rut, Kristus sebagai penebus sama seperti Boas
Di mana ini kita dapat mengerti bahwa di dalam kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah membayar harga penebusan bagi umat manusia. Kematian Kristus adalah puncak dari upaya penebusan ilahi. Seperti Boas yang membayar harga untuk menebus Rut, Kristus juga membayar harga dosa dengan darahnya agar manusia dapat dibebaskan dari kuasa iblis. Walter Kaiser dalam The Messiah in the Old Testament halaman 113 mengatakan, kisah Rut Boas adalah paradigma penebusan di mana hak legal iblis dihancurkan oleh kemenangan Kristus. Kemudian, setelah proses hukum, kalau kita membaca Rut pasal 4 ayat 1-12, yaitu proses hukum di gerbang, kita melihat bahwa ini adalah gambaran penghakiman Allah yang adil. Saat di mana Allah mengklaim dan menetapkan siapa yang layak menerima kerajaannya, dan ini tentu saja menjadi kekalahan mutlak bagi iblis. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 782 mengatakan bahwa penghakiman memastikan bahwa setan tidak lagi memiliki dasar untuk menuduh orang percaya. Ellen G. White di dalam Patriarch and Prophets, halaman 478-479, menegaskan bahwa penghakiman ilahi adalah kemenangan bagi umat Allah karena Kristus menebus mereka dengan darahnya dan iblis kehilangan haknya atas manusia. Terima kasih pendeta, kita lanjut pada pokok pembahasan Haman dan iblis. Siapa Haman dan apa yang diperbuat serta bagaimana akhir hidupnya? Dalam Ester pasal 3 ayat 1 disebutkan namanya Haman bin Hamedata, orang Agag yang dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Ayat 2 menggambarkan bahwa semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Ester 5 ayat 10 dan 14 serta pasal 6 ayat 13 menginformasikan bahwa istrinya bernama Seres. Dia merupakan seorang yang haus akan posisi dan kekuasaan. Haman memiliki rencana membinasakan orang Israel dan memusnahkan mereka sebagai suatu bangsa. Hal ini terjadi karena menurut Ester 3 ayat 2, Mordekai, sepupu Ester yang dalam prakteknya telah menjadi pengasuh atau bisa disebut ayah bagi Ester, tidak mau berlutut dan tunduk kepada Haman. Ester 3 ayat 5 dan 6, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Berbagai akal dan upaya diusahakan Haman untuk menjalankan rencana jahatnya, termasuk menghasut raja menurut Ester 3 ayat 8-15 untuk mengeluarkan suatu ketetapan untuk membinasakan semua orang Yahudi pada saat itu. Pada akhirnya rencananya tidak berhasil dan menurut Ester 7 ayat 9 dan 10, hidupnya berakhir dengan disulakan pada tiang sula yang sebenarnya disiapkannya sendiri bagi Mordekai. Sekarang apa persamaan Haman dan iblis khususnya yang ditulis dalam kitab Wahyu? Yang pertama, keduanya haus akan kekuasaan, sombong dan ingin disembah. Haman sangat marah ketika Mordekai tidak mau membungkuk atau menyembah dia dalam Ester 3 ayat 5. Iblis dalam kitab Wahyu 13 juga menginginkan penyembahan. Yang kedua, keduanya merupakan musuh umat Allah yang merencanakan kejahatan bagi mereka. Haman ingin membinasakan seluruh bangsa Yahudi menurut Ester 3 ayat 6 karena kebenciannya kepada Mordekai, dan iblis dalam kitab Wahyu 12 ayat 17 pergi memerangi keturunan perempuan itu, yaitu umat Allah yang sisa. Nah, yang ketiga, keduanya sama-sama melangsungkan rencana jahat mereka dengan penipuan. Haman menggunakan tipu daya untuk menghasut Raja Ahasveros untuk membuat undang-undang demi memusnahkan atau membinasakan orang Yahudi menurut Ester 3 ayat 8-11. Iblis dalam Wahyu 12 ayat 9 digambarkan sebagai penyesat seluruh dunia. Dan persamaan yang keempat, keduanya mengalami kejatuhan atau penghukuman yang dramatis. Haman akhir hidupnya dihukum gantung di tiang yang ia siapkan untuk Mordekai menurut Ester 7 ayat 10. Iblis dilemparkan ke lautan api menurut Wahyu 20 ayat 10 dan pada akhirnya mengalami penghukuman yang kekal. Nah, sekarang sesuai konteks pelajaran sekolah Sabat, apa pelajaran penting dari kisah Haman yang memiliki kedudukan
kepopuleran dan kekayaan bagi kita sekarang ini. Pelajaran pertama dari kisah Haman bagi kita sehubungan dengan akhir zaman menurut Alpha Omega jilid 4 halaman 199 dan 202, yaitu bahwa setan akan bekerja melalui orang-orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh dan kedudukan untuk melawan dan menganiaya umat Allah. Itulah sebabnya kita perlu selalu waspada. Di sisi lain, pelajaran yang kedua ialah kita harus berhati-hati terhadap sikap haus kekuasaan, kekayaan, kepopuleran, serta kesombongan hati seperti Haman. Sebab kesombongan, haus akan posisi, kedudukan jabatan dan pengaruh, cinta akan uang, dan sikap selalu mencari pengakuan hanya akan menuntun kita pada kejatuhan dan kehancuran. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yakobus 4 ayat 6 bagian B, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam buku With God at Dawn halaman 202, Mrs. White mengatakan, memikirkan dan merenungkan kebaikan Tuhan bagi kita akan menutup jalan jiwa kita dari godaan setan. Namun beberapa dari kita seperti Haman, melupakan semua kebaikan Tuhan karena hati dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian dan bukannya kasih. Sekarang kita melihat tema untuk saat seperti ini. Apa pelajaran tentang Esther yang dikaitkan dengan kisah di buku Wahyu? Nah, kisah Esther secara profetik menjadi cerminan dari pengalaman umat Allah di akhir zaman seperti yang ada dalam kitab Wahyu, khususnya pasal 12. Ellen White dalam Patriarch and Prophets halaman 605 mengatakan, pengalaman-pengalaman berat yang menimpa umat Allah pada zaman Esther bukanlah hal yang unik pada zaman itu saja. Sang pewahyu atau Yohanes yang memandang ke masa depan hingga akhir zaman telah menyatakan bahwa naga itu marah kepada perempuan itu dan pergi untuk berperang melawan sisa keturunannya yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi, dalam dua kisah ini kita melihat ada paralel antara kisah Esther dan di kitab Wahyu. Yang pertama, ada ancaman pemusnahan terhadap umat Tuhan. Di zaman Esther, Haman berencana memusnahkan bangsa Yahudi. Di Wahyu 12, iblis mengejar perempuan, yaitu mempelai Kristus, lambang umat Allah, dengan niat untuk membinasakan. Yang kedua, Tuhan membangkitkan seorang tokoh untuk menyelamatkan umatnya. Kalau di kitab Esther, Esther yang dipanggil untuk saat yang seperti ini, Esther 4 ayat 14, di dalam kitab Wahyu, gereja yang sisa, yang keluar dari padang gurun setelah 1260 tahun, dipanggil untuk membawa pekabaran 3 malaikat, yaitu pesan pengharapan dan panggilan untuk kembali kepada kesetiaan. Yang ketiga, raja turun tangan menyelamatkan umatnya. Dalam kisah Esther, raja akhirnya memihak Esther dan bangsa Yahudi. Nah, dalam kitab Wahyu, sang raja sejati, yaitu Yesus Kristus, turun tangan menyelamatkan gerejanya dari ancaman terakhir. Jadi, inti dari pelajaran ini adalah kita sebagai gereja dipanggil untuk masa seperti ini. Dalam konflik kosmis antara Kristus dan setan. Seperti Esther yang diberikan keberanian untuk tampil, demikian juga gereja yang sisa pada hari ini dipanggil untuk setia, untuk bersaksi, membawa kabar keselamatan. Apakah kira-kira sikap kita terhadap pelajaran nubuatan yang mengamarkan akan terjadi pemberontakan, penganiayaan, dan hal-hal yang lain di masa depan? Nah, pelajaran Sekolah Sabat menekankan bahwa meskipun nubuatan mengungkap masa-masa sulit yang akan datang, kita tidak boleh membacanya dengan ketakutan berlebihan, tetapi harus ada pengharapan yang berakar pada janji Tuhan. Sikap yang tepat untuk membaca nubuatan adalah beberapa hal ini. Yang pertama, yaitu jujur tentang realitas penderitaan, tetapi tidak tenggelam dalam ketakutan. Nubuatan Alkitab tidak menutup-nutupi bahwa akan ada masa kesusahan, masa kesukaran Yakub, tetapi itu bukan akhir dari cerita. Oleh karena Tuhan akan meluputkan umatnya. Yang kedua, fokus pada janji pembebasan bukan hanya kepada krisis.
Seperti Tuhan membebaskan umatnya melalui Ester, Tuhan juga akan membebaskan umatnya dalam krisis terakhir. Dan yang ketiga, melihat dalam pandangan jangka panjang. Artinya apa? Dalam sejarah dan nubuatan, kadang kemenangan itu tidak langsung tampak. Tetapi pengharapan kita dalam penyertaan Tuhan, janji kemenangan akan terjadi bersama dengan Kristus. Kembali lagi dalam Prophets and Kings halaman 605, Ellen White mengatakan bahwa perintah yang akhirnya akan dikeluarkan terhadap umat yang sisa Allah akan sangat mirip dengan perintah yang dikeluarkan oleh Ahasuerus terhadap orang Yahudi. Hari ini musuh-musuh gereja yang sejati melihat dalam kelompok kecil yang menjaga perintah Sabat, seorang Mordekai di gerbang. Rasa hormat umat Allah terhadap hukumnya merupakan teguran yang terus-menerus bagi mereka yang telah melepaskan rasa takut akan Tuhan dan menginjak-injak Sabatnya. Yang keempat, kita harus merespon dengan kesiapan dan keberanian. Seperti Ester, kita dipanggil untuk berdiri di tempat kita, menggunakan pengaruh kita, kesaksian kita, untuk menyampaikan kebenaran dan untuk keselamatan orang lain, bukan untuk menyembunyikan iman karena merasa takut. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana cara iblis melawan hukum dan Allah sendiri dan umatnya, dan siapa yang biasa digunakan iblis. Nah, saudara, ada beberapa cara iblis melawan Allah, hukum Allah, dan juga umatnya menurut pelajaran hari Jumat. Yang pertama, iblis ini menyerang hukum Allah secara khusus. Sebagaimana nubuatan Daniel, setan menyerang hukum Allah dengan cara mengubahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara setan melawan Allah dan juga umatnya dan hukumnya, yaitu dengan menggunakan fitnah, ancaman, ejekan, dan propaganda. Iblis di sini membangkitkan kemarahan dan kebencian terhadap mereka yang setia. Dengan suara dan tulisan, melalui ancaman dan ejekan, iblis berusaha meruntuhkan umat Allah. Agen-agen iblis menggunakan pernyataan palsu dan emosi untuk menghasut orang banyak menentang umat Allah. Nah, seperti di abad permulaan ketika umat Kristen dituduh oleh Kekaisaran Roma sebagai penyebab bencana alam yang kemudian mengakibatkan umat Kristen mula-mula mengalami penganiayaan, Roh Nubuat juga setuju bahwa situasi yang sama akan terulang kembali di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, iblis menggunakan orang-orang berpengaruh dan berkuasa. Orang-orang yang memiliki posisi tinggi ini digunakan. Ya, mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka memiliki reputasi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan pendidikan. Bahkan dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin agama dan juga pemimpin dalam pemerintahan. Mereka ini dipengaruhi untuk bersatu melawan umat Allah. Mereka menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menindas dan menganiaya umat Allah. Memang tidak semua pemimpin melawan umat Allah, tetapi Roh Nubuat mengatakan pada akhirnya pemimpin politik, pemimpin agama akan bersatu dan melawan umat Allah. Kemudian, selanjutnya, bagaimana cara Tuhan mempertahankan kebenaran dan umatnya? Nah, saudara, paling sedikit ada 4 cara. Cara yang pertama adalah Tuhan akan membela umatnya seperti pada zaman Ester dan Mordekai. Artinya Tuhan tidak meninggalkan umatnya dalam pergumulan. Tuhan tetap membela dan menegakkan kebenarannya seperti yang telah dilakukan di masa Ester ketika umatnya menghadapi ancaman pemusnahan. Kemudian cara Tuhan yang kedua adalah memberikan kekuatan dan keberanian kepada umatnya. Tuhan memberikan kekuatan rohani untuk tetap setia kepada hukumnya, khususnya hari Sabat, meskipun menghadapi tekanan dan juga penganiayaan. Kemudian cara Tuhan yang ketiga adalah kebenaran itu akan ditegakkan melalui penghakiman ilahi. Penghakiman terakhir akan menjadi kemenangan bagi umat Allah, di mana kebenaran Tuhan akan dimenangkan dan kesalahan akan terungkap. Dan cara yang terakhir, yang keempat, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman dan sumber kekuatan. Meskipun umat Allah menghadapi tekanan, mereka tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar iman dan juga hidup mereka. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama,
Apa dari kisah Rut dan Esther yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebagaimana Rut teguh dan setia dalam pendiriannya mengikuti tuntunan Allah, bahkan ketika saat itu belum terlihat secerca pengharapan baginya, demikianlah kita harus tetap teguh dan setia dalam mengikuti tuntunan Allah dalam hidup kita setiap hari, apapun yang mungkin terjadi. Dalam Christ Object Lesson halaman 290, Nyonya White merujuk Rut sebagai contoh orang yang dengan setia mengikuti pimpinan Allah, dan ia menekankan ketaatan, kepercayaan, dan upah yang diterima Rut atas komitmennya yang tidak tergoyahkan. Kesederhanaan dan kerendahan hati Rut menggambarkan berkat bagi mereka yang menyadari kemiskinan rohani mereka dan mengandalkan Tuhan untuk penyediaan dan bimbingan. Yang kedua, Kali Burukhara dalam artikel berjudul Seeing the Kindness in the Prophecy pada Adventist Review mengatakan bahwa kisah Rut adalah sebuah pelajaran tentang kindness in the midst of loss atau kebaikan di tengah-tengah kehilangan. Apapun yang menimpa kita sebagai umat Tuhan, kita perlu tetap menunjukkan kebaikan kepada orang lain, bahkan di tengah-tengah penderitaan, kehilangan, ataupun kesengsaraan dalam kehidupan kita. Pelajaran berikutnya dari Esther. Dari sumber yang sama, Kali Burukhara mengatakan bahwa kisah Esther adalah tentang courage in the midst of crisis. Keberanian di tengah-tengah krisis. Artinya, sebagai umat Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan, kita harus tetap berani beriman kepada Allah, percaya bahwa Dia akan memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada kita. Kita perlu berdoa dan berpuasa sama seperti Esther, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menang dan bertahan seperti Rut dan Esther di saat kesulitan dan kesusahan menimpa? Yang pertama, kita perlu tetap percaya, beriman, dan menurut sebagaimana Rut dan Esther bertahan dalam kesulitan dan kesusahan dan pada akhirnya menang. Yang kedua, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tetapi harus sepenuhnya bergantung pada tuntunan ilahi. Yang ketiga, kita perlu berdoa dan berserah dengan sungguh, bahkan berpuasa. Dalam buku Daughters of God halaman 46 di sana dikatakan bahwa krisis yang Esther hadapi menuntut tindakan yang cepat dan sungguh-sungguh. Tetapi baik dia maupun Mordekai menyadari bahwa jika Tuhan tidak bekerja dengan penuh kuasa atas nama mereka, usaha mereka sendiri tidak akan berhasil. Maka Esther mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sumber kekuatannya. Itulah jalannya untuk bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya 1 Petrus 5 ayat 7, 10 dan 11 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Allah yang baik dan setia. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan belajar dari firman-Mu. Kiranya kebenaran yang kami pelajari, Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, serta tolong kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kami. Bapa di sorga, kami sungguh lemah dan tidak berdaya. Kami selalu memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun dan memelihara kami. Bapa di sorga, ampuni kami dari dosa kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh bertahan setia sampai Maranatha tiba. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.